teriaklah. Biarkan semua orang tahu bahwa aku ada di sini untuk merebutmu kembali, balas Adnan dengan nada yang kini penuh tantangan. Di luar, terlihat Elia berjalan kembali menuju ke pesta. Ia menarik napas lega, merasa yakin bahwa Rea sudah lebih nyaman setelah beristirahat. Namun, saat memasuki ruang pesta, Estiana yang sedang berbicara dengan Mila melihatnya. "Loh, kok Elia sendirian?" gumam Estiana, menghentikan percakapannya dengan Mila. "Ada apa Esti?" tanya Mila penasaran. "Tunggu sebentar Mila. Aku mau ke Elia dulu." Mila mengangguk. Dengan langkah cepat, Estiana mendekati Elia sembari memanggil nama Elia, "Elia." Elia menoleh. "Iya, ada apa, Kak Esti? Kenapa kamu balik sendiri? Bukannya tadi kamu sama Rea?" tanya Estiana dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Oh, iya. Rea minta aku balik ke pesta. Dia mau istirahat sebentar di kamar," jawab Elia santai, sambil melangkah masuk ke ruangan pesta. Namun, jawaban itu justru membuat Estiana merasa tidak nyaman. Pikirannya langsung teringat pada Adnan yang sempat ia lihat mengikuti Elia dan Rea sebelumnya. Rasa khawatir mulai menguasai dirinya. Tanpa mengatakan apapun lagi, Estiana mendekati Abi yang sedang berbicara dengan rekan bisnisnya. Melihat wajah serius Estiana, membuat Abi penasaran namun ia diam saja menatap dingin Estiana. "Paman, saya merasa ada yang tidak beres dengan Rea," kata Estiana, suaranya menurun agar tidak menarik perhatian tamu lain. Alis Abi mengernyit. "Rea? Bukannya dia sudah balik ke kamar?" "Iya, tapi tadi saya lihat Adnan mengikuti Rea dan Elia," kata Estiana ragu. "Dan barusan Elia balik sendiri ke pesta." Nama Adnan membuat Abi langsung mematung. Napasnya terhenti sesaat, tapi kemudian wajahnya berubah gelap. "Adnan." Suaranya rendah dan berbahaya. "Iya, saya lihat dia mengikuti mereka. Saya nggak tahu apa yang dia rencanakan, tapi saya pikir paman harus tahu," tambah Estiana. Wajah Abi memerah, rahangnya mengeras. Ia mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Beraninya dia muncul lagi setelah semua yang dia lakukan. Suaranya bergetar penuh amarah. "Aku sudah bilang dia nggak punya tempat di hidup Rea." Estiana tampak takut sampai ia hanya diam di depan Abi. Abi tidak menunggu lama. Tanpa pamit kepada tamu atau rekan-rekannya, ia langsung berjalan cepat menuju pintu keluar pesta. Langkahnya penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. "Abi, tunggu, ada apa?" Julia yang melihat Abi panik segera mendekati Estiana. "Adnan," jawab Estiana singkat. "Dia mungkin mengganggu Rea, Ma." Tanpa sadar, Estiana melontarkan kalimat yang justru membuat Mama Julia bingung dan penasaran. "Apa maksudmu, Esti? Kenapa Adnan mau mengganggu Rea? Sebenarnya Adnan itu..." Saat Estiana hendak menjawab, Satria datang dan bertanya, "Ada apa, Julia? Kenapa Abi pergi?" Julia tersadar bahwa ia harus segera menyusul Abi. Tanpa menjawab pertanyaan Satria, ia langsung berlari, khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. "Mama, tunggu." Estiana mencoba mencegah, tapi akhirnya ia ikut berlari menyusul. Melihat mereka pergi, Satria juga ikut mengikuti istrinya. Mereka akhirnya menemukan Abi sudah berdiri di depan lift, menekan tombol dengan kasar. Matanya tajam, penuh kemarahan yang membara, hampir seperti hendak membunuh. Julia mencoba berbicara untuk menenangkan. "Abi, tenang. Kita nggak tahu pasti apa yang terjadi," katanya lembut. Abi menoleh dengan tatapan gelap penuh amarah. "Aku nggak perlu tahu pasti.
Kalau dia menyentuh Rea, aku nggak akan memaafkannya. Adnan sudah cukup menghancurkan hidup Rea sekali. Aku nggak akan biarkan itu terjadi lagi. Pintu kamar hotel terbuka dengan keras, menghancurkan keheningan yang mengisi ruangan. Abi berdiri tegak di ambang pintu, rahangnya terkunci dengan penuh kemarahan. Tatapannya tajam dan penuh amarah, seolah ingin melukai Adnan yang dengan tega memegang erat lengan Rea. Di belakang, Julia, Satria, dan Estiana mengawasi situasi dengan ekspresi tegang. Kekhawatiran jelas terpancar di wajah Julia, sementara Estiana tampak lebih pucat, wajahnya tertunduk, seolah menyembunyikan rasa bersalah yang semakin mengganggu pikirannya. "Beraninya kau masuk ke kamar ini?" teriak Abi, matanya melotot menatap Adnan. Adnan mengejeknya dengan senyum jahat. Di lantai, ponsel Rea tergeletak dengan layar retak, seperti memperingatkan perlawanan yang sia-sia sebelumnya. "Lepaskan tangannya!" Suara Abi menggelegar, penuh ancaman, seperti seekor singa yang siap menerkam musuhnya. Adnan hanya terkekeh, mencoba mengecilkan kehadiran Abi. "Santai saja, Tuan Prana. Kami hanya berbicara." "Anda terlalu berlebihan," ujarnya dengan nada ejekan yang menusuk hati Abi. Amarah Abi semakin memuncak. Ini saatnya menunjukkan pada Adnan bahwa ia bukan orang yang mudah diintimidasi. Tanpa peringatan, tinju Abi melayang ke wajah Adnan, menghantamnya keras hingga lelaki itu terhuyung ke belakang. Darah mengalir dari sudut bibir Adnan. "Abi!" Julia berteriak panik dari belakang. "Abi, hentikan. Jangan lakukan ini." Satria mencoba menarik Abi, namun tubuhnya lebih kuat. Abi tak peduli. Tinju kedua mendarat di rahang Adnan, membuatnya terjatuh ke lantai. Saat itu, Pak Edward, Elia, dan Bu Donna muncul. Bu Donna dan Elia tampak bingung, hanya bisa mendekati Rea yang tampak ketakutan, berusaha menenangkannya. "Kau pikir aku akan membiarkanmu menyentuhnya? Kau kira kau bisa melakukan apapun yang kau mau di sini? Dasar kurang ajar!" teriak Abi penuh emosi. Adnan bangkit perlahan, meski wajahnya sudah bengkak, ia masih tersenyum licik. "Asal tahu saja, Rea mencintaiku, Tuan Prana. Selalu mencintaiku. Kau hanya penghalang kecil di antara kami. Kalau saja," ujarnya dengan nada mengejek, dia sudah semakin tidak waras sampai menunjukkan sikap arogannya di depan Abi. Mata Abi semakin gelap. Ia meraih kerah kemeja Adnan, menariknya seperti kain tak berharga. "Bagaimana bisa dia mencintaimu?" kata Abi, matanya melotot menatap Adnan yang tampak tidak waras. Tinju ketiga melayang, lebih keras dari sebelumnya, membuat Adnan tersungkur. "Apa kau pikir kehadiranmu dan semua omong kosongmu bisa menghancurkan hubunganku dengan istriku? Aku tahu, kau datang hanya untuk meyakinkanku tentang hubungan kalian. Aku bukan orang bodoh yang mudah percaya begitu saja." Abi terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia dan Rea adalah pasangan sejati. "Abi, cukup. Kamu bisa membunuhnya kalau terus memukulnya," teriak Julia hampir histeris, mencoba menghentikan adik lelakinya. "Abi, hentikanlah. Aku tahu dia sudah berani datang ke kamar Rea, tapi ingat ini pesta. Jangan sampai orang-orang datang dan melihat kejadian ini." "Aku tidak mau ada gosip buruk tentang anakku," sahut Tuan Edward, khawatir nama baik Rea rusak. Rea berdiri di belakang Abi, tubuhnya gemetar, air mata mengalir di pipinya. Satria segera mengendalikan situasi, merogoh ponselnya, dan menghubungi keamanan hotel. "Bawa dia keluar sekarang," perintahnya pada pengawal yang tiba beberapa menit kemudian. Pengawal mengangkat tubuh Adnan yang penuh luka. Meski wajahnya berdarah, Adnan masih berteriak pada Rea, "Rea!
Kau tahu kau mencintaiku. Ini belum selesai. Dasar orang tidak waras. Umpat Budona menatap penuh amarah ke arah Adnan yang sudah seperti orang gila. Abi berdiri di tengah ruangan, napasnya terengah-engah. Matanya perlahan kembali normal, namun kemarahan masih tampak jelas. Ia menatap Rea yang terduduk lemah di tepi kasur, dirangkul Budona. "Rea." Suaranya rendah, datar, namun terkendali. Rea mengangkat wajahnya perlahan, air mata masih mengalir. "Ya." Abi melangkah mendekat, berhenti beberapa langkah dari Rea. Matanya tajam, seolah mencari tahu apakah istrinya baik-baik saja. "Apa dia menyakitimu?" Tanya Abi tegas, berusaha menenangkan hati dan memastikan bahwa Rea aman. Rea menggeleng cepat, meski suaranya masih gemetar. "Tidak. Tapi dia menyentuhmu, dan pergelangan tanganmu juga merah karena perbuatannya." Lanjut Abi sembari menatap pergelangan tangan Rea yang memerah akibat cengkraman Adnan, dan dia bicara dengan nada lembut namun penuh kontrol. Rea memegang pergelangan tangannya sembari menjawab, "Ini tidak apa-apa. Tidak sakit." Meski Rea menjawab bahwa pergelangan tangannya tidak sakit, ia tetap marah karena Adnan telah membuat pergelangan tangan istrinya meninggalkan bekas memerah. Dengan perasaan kasihan yang mendalam, Abi berjongkok di depan Rea, menatapnya dengan lembut sebelum meraih pergelangan tangan Rea. Ia mengelusnya dengan penuh perhatian, mencoba menenangkan hati istrinya yang masih terguncang. "Lalu, apa yang dia lakukan?" Tanyanya pelan, suaranya penuh kepedulian dan kekhawatiran. Rea menelan ludah, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Dia memohon agar aku kembali padanya. Dia bilang menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Kau percaya padanya?" Tanya Abi, lebih dingin. Rea menggeleng tegas. "Tidak. Aku tidak percaya satu kata pun darinya. Aku sudah selesai dengannya sejak lama." Abi mengangguk kecil, seolah mengukur ketulusan Rea. "Kalau begitu, kenapa kau membiarkannya masuk ke kamar ini?" "Aku tidak membiarkannya. Dia memaksa masuk. Aku coba menelepon Mas Abi, tapi..." Abi memotong penjelasan istrinya dengan satu gerakan tangan. "Ponselmu." Rea menunjuk ke lantai, tempat ponsel itu tergeletak dengan layar retak. "Dia merebutnya dariku dan melemparkannya." Rea menatap ponselnya yang hancur, merasa takut dan terluka. Meski sudah berusaha kuat melawan kekerasan, bayangan masa lalunya masih menghantuinya. Elia mengambil ponsel dari lantai dan menyerahkannya pada Abi. Budona merangkul Rea, mengusap punggungnya dengan lembut. "Tenanglah, Nak. Kami semua ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu." Abi menarik napas panjang, matanya memeriksa tubuh Rea, memastikan tidak ada luka fisik yang mengkhawatirkan. "Kau harus lebih berhati-hati," ucapnya tegas, penuh kekhawatiran. "Aku tidak akan selalu ada di dekatmu, Rea." Rea merasa terpukul oleh kata-kata suaminya, menyadari bahwa dia belum sepenuhnya menjaga dirinya dan harus belajar lebih mandiri. "Aku akan lebih berhati-hati, Mas Abi," jawab Rea dengan suara yang mulai tenang, meski cemas masih mengusik hatinya. Abi juga merasa bersalah karena tidak menempatkan pengawal di dekat istrinya sejak awal. Seharusnya ia melakukannya. "Istirahatlah di sini. Tidak perlu ke pesta. Aku keluar sebentar." Sebelum pergi, Abi mengusap kepala Rea dengan ekspresi penuh kasih sayang, lalu keluar untuk melakukan sesuatu. Di dalam, Budona dan Elia tetap menemani Rea, menyuruhnya berbaring agar bisa lebih tenang. "Kami akan selalu ada di sini menemanimu," ucap Elia, khawatir pada tantenya, yang juga temannya. Julia yang sejak tadi penasaran dengan hubungan Rea dan Adnan, menarik Estiana keluar dari kamar. Dia membawa Estiana ke kamar sebelah,
dan Satria juga ikut ke kamar tersebut karena melihat ekspresi marah di wajah istrinya. Duduk Estia, titah Julia setelah berada di dalam kamar. Wajahnya serius dan dingin saat menatap Estiana yang baru saja duduk di sofa, menunduk penuh rasa bersalah. Estiana, Mama ingin tahu sekarang, kata Julia dengan suara tegas dan berwibawa. Sekarang jelaskan pada Mama. Apa yang terjadi? Mengapa si Adnan itu berani datang kemari, dan Mama juga dengar kalau mereka saling mencintai? Apa maksudnya? Estiana perlahan mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca seolah mencari simpati dari ibu angkatnya yang kini merasa tertipu. Mama. Estiana berusaha bicara, tapi Julia memotongnya dengan tegas. Jawab pertanyaan Mama sekarang, desak Julia. Satria, yang berdiri di belakang Julia, menatap Estiana dengan sorot mata yang tajam. Kami sudah cukup bersabar denganmu, Estiana. Sekarang adalah saatnya untuk kau mengungkap kebenaran. Kata-kata ini menyadarkan Estiana, saatnya untuk jujur atau mempertaruhkan segalanya, tak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Estiana menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara. Adnan tidak pernah bilang kalau dia tunangan Rea. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Satria memicingkan mata, seolah mencoba membaca isi hati Estiana. Kau tidak tahu. Lalu kenapa kau bisa menikah dengannya? Aku bertemu Adnan tanpa sengaja, Om. Estiana mulai berdusta di depan Satria dan Mama Julia. Dia bilang dia tidak punya siapa-siapa. Kami mulai dekat, dan perlahan aku jatuh cinta padanya. Aku harus melindungi diri sendiri. Hatinya merasa berat saat berbohong, namun dia merasa tidak punya pilihan. Kapan kau tahu dia tunangan Rea? Desak Satria, matanya tajam. Estiana tampak ragu sebelum menjawab, aku baru tahu beberapa minggu sebelum pernikahan kami. Saat itu aku ingin memutuskannya, tapi Adnan mengejarku dan bilang dia mencintaiku. Estiana mencoba keras menahan rasa bersalah, meski suaranya mulai goyah. Julia mendengus. Dan kau percaya begitu saja? Lalu kenapa kau tetap menikah dengannya Estia? Estiana pura-pura menangis, sambil berpikir bagaimana cara terbaik untuk meyakinkan Julia. Aku pikir dia tulus. Tapi setelah kami menikah, aku sadar dia hanya menginginkan statusku sebagai bagian dari keluarga ini. Status? Julia bertanya, bingung. Ya Ma, Estiana menghela napas. Adnan ingin menikahiku untuk mendapatkan kekayaan dan pengaruh keluarga. Ternyata dia hanya menggunakanku untuk kepentingannya sendiri. Ketika kata-kata tersebut keluar, Estiana merasa semakin terpuruk dalam lubang kebohongan. Dia pikir aku pewaris keluarga Prana. Tapi setelah tahu aku hanya anak angkat, dia mulai berubah dan menceraikan aku, jawab Estiana, hatinya bergetar karena rasa sedih yang membuncah. Mendengar itu, Julia tampak kasihan melihat anak angkatnya yang menjadi salah satu korban Adnan. Dengan rasa kasihannya, ia mendekat lalu memeluk anak angkatnya. Mama tidak tahu kalau kamu mengalami hal menyedihkan seperti ini Esti. Ya Allah, kenapa kamu selalu dizalimi orang nak? Satria yang ada di sana hanya bisa menghela nafas panjangnya. Ia tidak bisa mengatakan apapun lagi jika melihat istrinya seperti itu. Aku yang salah Ma. Aku tidak bisa menilai seseorang dengan baik sampai aku terjebak dengan Adnan. Estiana hanya menunduk, air matanya terus mengalir. Hatinya berkecamuk antara rasa bersalah dan ketakutan bahwa kebenaran yang sebenarnya akan terungkap. Meski sebagian besar air matanya adalah sandiwara untuk menutupi kebenaran, namun di lubuk hatinya ada rasa sesal yang tak terhapuskan. Lelaki kurang ajar itu. Beraninya dia mempermainkan dua wanita di keluarga ini. Seharusnya, Abi menghancurkan bisnisnya waktu itu. Tapi dia terlalu lemah,
Terlalu mendengarkan ibu, gumam Julia dengan marah. Dulu, ketika bisnis Adnan sedang terpuruk, Abi memang hanya meminta beberapa investor untuk menarik dukungan mereka, yang membuat bisnis Adnan menghadapi kesulitan. Namun, Abi memilih untuk tidak membangkrutkan perusahaannya, sehingga perusahaan Adnan masih bisa bertahan hingga sekarang. Sudahlah sayang. Jangan menyalahkan adik ipar. Dia sudah melakukan hal yang benar dan aku mendukungnya, sahut Satria. Julia menoleh ke arah suaminya. Apa maksudmu? Aku minta Abi agar tidak terlalu kejam Julia. Itu tidak baik untuk kita juga sebagai pebisnis. Beberapa jam kemudian, Abi kembali ke kamar dengan wajah yang lebih tenang namun tetap terlihat penuh pertimbangan. Rea sedang duduk di ranjang, matanya menatap kosong keluar jendela, namun kali ini, tidak ada tanda-tanda penghindaran. Ia tampak lebih tenang, meskipun rasa cemas masih terpancar di wajahnya. Abi berdiri di ambang pintu, mengamati istrinya dalam diam. Rea merasakan kehadirannya, lalu perlahan menoleh dan memberikan senyum kecil. Abi melangkah masuk, duduk di samping Rea, tidak ada ketegangan di antara mereka. Rea, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Abi dengan lembut, matanya penuh perhatian. Suaranya tenang, berusaha memberikan kenyamanan di tengah suasana yang masih berat. Rea tersenyum tipis, meskipun mata dan bibirnya masih tampak sedikit tegang. Aku baik-baik saja, Mas Abi, jawabnya, berusaha untuk terdengar lebih tenang dari yang sebenarnya ia rasakan. Abi tersenyum lebar, merasa lega mendengar jawabannya, meskipun masih ada sedikit kecemasan yang menyelimuti hatinya. Dengan lembut, ia mengusap kepala istrinya dan juga menyentuh perut Rea dengan penuh perhatian. Aku senang mendengarnya, ucapnya, suara Abi penuh kelembutan dan kasih sayang. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Rea menatapnya dengan mata yang lebih lembut. Abi mengusap perut istrinya dengan penuh rasa sayang, matanya tak lepas dari wajah Rea yang kini tampak lebih tenang. Jangan biarkan apa yang terjadi dengan Adnan membuatmu takut atau ragu. Aku akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi. Rea menunduk, merasa hangat di dalam dada mendengar kata-kata Abi. Abi tersenyum lebih lebar lagi, memeluk Rea dengan lembut. Maafkan aku. Aku tidak menjagamu dengan baik di pesta tadi.